Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang luar biasa ya di seluruh penjuru tanah air. Kita masih di channel kita semua, yaitu Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hito. Masih di bedah buku 1 tentang pendidikan karyanya Ki Hajar Dewantara. Pada konten sebelumnya, yaitu konten ke-8, Bapak dan Ibu, sudah kita bahas tentang makna merdeka, kemudian manusia merdeka dan rakyat merdeka, kemudian bagaimana caranya mengimplementasikan sistem Among atau Among Method ya dalam praktek-praktek pendidikan untuk mewujudkan rakyat dan manusia merdeka. Di antaranya kemarin sudah kita bahas di halaman yang ke 49 ya, maaf. Di halaman yang ke-49 Bapak dan Ibu. Kemudian juga kita bahas kemarin di halaman ke-48. Jadi 48 dan 49 itu untuk mengimplementasikan sistem Among supaya mereka mewujudkan manusia dan rakyat yang merdeka. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas halaman berikutnya ya Bapak dan Ibu ya, setelah halaman ke-16 kemarin, bahwa agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik dan perlu saja ya, tidak hanya mereka menguasai pengetahuan tadi, tetapi mereka juga harus dapat mengamalkannya dalam kehidupan ya. Nah, di sini dalam sudut pandang yang kontemporer itu disebut dengan wisdom. Jadi ada ethic, values, wisdom. Etik itu memahami, mengetahui, kemudian values itu adalah merasakan, wisdom itu mulai memecahkan masalah atau mengalami, mempraktekkan apa yang mereka dapatkannya dalam kehidupan ya. Dan pendidikan itu atau pembelajaran itu kalau dilakukan seperti yang tadi disampaikan itu akan meaningful ya, atau akan bermakna. Nah, berikutnya di halaman yang ke-17 Bapak dan Ibu ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tentang pengajaran pengetahuan ya, haruslah ditujukan ke arah kecerdikan murid ya. Jadi sekarang ada KI 3 tentang pengetahuan, tetapi kata Ki Hajar Dewantara harus tetap ditujukan pada arah kecerdikannya ya, kecerdikan dan kecakapan murid tadi ya. Karena itu semua yang akan dipakai untuk hidup mereka. Dengan demikian maka pembelajaran menjadi berorientasi pada proses ya, bukan saja kepada hasil ya. Orientasi dominasinya itu kepada proses. Karena di proses inilah mereka akan mendapatkan kecakapan, kecerdikan hidupnya itu Bapak dan Ibu. Dan itu diperoleh dari pengajaran pengetahuan ya, di mana pengajaran pengetahuan itu harus ditujukan ke arah kecakapan dan kecerdikan murid Bapak dan Ibu. Kemudian selalu bertambahnya ilmu yang berfaedah ya. Jadi pengajaran pengetahuan itu yang pertama kecerdikan murid, yang kedua bertambahnya ilmu yang berfaedah. Jadi dalam pembelajaran maka guru harus mulai mengidentifikasi kira-kira materi mana yang banyak dipakai oleh siswa, yang bermanfaat untuk hidup siswa ya, dan dekat dengan hidup siswa supaya benar-benar dapat dipraktekkan, dapat diamalkan dalam kehidupan, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengajaran pengetahuan itu harus juga membiasakannya mencari pengetahuan sendiri. Kemudian mempergunakan pengetahuan tadi untuk keperluan umum. Jadi ada 4 hal di sini yang dibahas di halaman ke-17 tentang pengajaran pengetahuan. Yang pertama, bahwa pengajaran pengetahuan itu harus diarahkan pada kecerdikan dan kecakapan murid. Yang kedua adalah yang disampaikan tadi terkait pengetahuan adalah pengetahuan yang berfaedah atau bermanfaat. Kemudian yang ketiga, caranya dengan cara mencari pengetahuan sendiri, yaitu menjemput bola bukan menunggu bola. Dan yang keempat adalah dengan cara mempergunakan pengetahuan tadi untuk keperluan umum. Nah, dengan keempat ini dipegang teguh, maka pengajaran pengetahuan ini akan tetap pada khitohnya ya. Sehingga siswa akan lebih mempelajari dengan penuh kebermaknaan ya, karena ada keterkaitan apa yang dipelajarinya dengan pengalaman ketika mereka terapkan dalam kehidupan begitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu halaman ke-20 Bapak Ibu ya. Di sini Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pengajaran itu tidak lain ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan ya. Jadi kalau pendidikan itu pengaruhnya pada batiniah, pengajaran itu pada lahiriah. Waktu di konten-konten sebelumnya sudah kita bahas demikian ya. Nah, di sini di halaman ke-20 ditegaskan kembali bahwa pengajaran itu tidak lain ialah pendidikan. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan dengan cara mencari tahu atau dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi caranya memberi ilmu atau pengetahuan itulah caranya dari pengajaran yang sifatnya pengaruhnya kepada lahiriah. Dan pengajaran itu Ki Hajar Dewantara di halaman ke-20 ini adalah bagian daripada pendidikan begitu ya. Serta juga memberi kecakapan kepada anak-anak. Yang kedua-duanya, jadi yang pertama memberi ilmu pengetahuan, yang kedua memberi kecakapan ya. Yang kedua-duanya dapat berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin.
Jadi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan itu diarahkan untuk menyampaikan atau memberitahu ya ilmu dan pengetahuan tadi, kemudian juga mendidik kecakapan-kecakapan dan kecerdikan anak-anak, sehingga keduanya dipastikan akan berfaedah untuk hidup anak-anak lahir dan batin, sehingga suatu saat nanti dia akan sejahtera hidupnya dan dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan baik, begitu ya. Nah, masih tetap di channel kami, di channel kita semua, Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Khitoh, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu halaman ke-25, Bapak Ibu ya. Di halaman 25, kalau tadi pengajaran yang kaitannya dengan memberikan ilmu pengetahuan, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada budi pekerti ya. Nah, di sini budi pekerti di halaman 25, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berpribadi. Jadi manusia yang merdeka yang berpribadi adalah manusia yang memiliki budi pekerti gitu ya. Yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri, yaitu mandiri tadi. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Kemarin kita sudah bahas tentang maksud pendidikan atau tujuan pendidikan dan maksud keadaban, yaitu apa? Setiap diri harus mampu menguasai diri dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, pada lingkup yang besar ya, dengan garis yang besar, tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan manusia yang beradab ya, yaitu manusia yang mampu menguasai dirinya ya, tetapi mereka juga memiliki budi pekerti tadi ya. Jadi manusia yang tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia yang merdeka, yaitu manusia yang mampu menguasai diri dan manusia yang berbudi pekerti gitu ya. Nah, manusia yang berbudi pekerti inilah manusia yang merdeka tadi. Nah, dengan demikian maka pendidikan di sekolah, meskipun orientasi atau dominasinya pada kecerdasan pikiran Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan perannya dalam trisentra pendidikan, tetapi tetap dalam prakteknya harus menguatkan budi pekerti ya. Sehingga muncullah konsep yang sekarang yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter, supaya budi pekerti memang dikuatkan kembali di sekolah, di balai wiyata ya. Setelah keluarga atau rumahnya bersama orang tuanya di sana mendidik kecerdasan budi pekerti dan kecakapan hidup ya. Jadi sekolah juga punya peran untuk memperkuat itu semua. Nah, itu ada di halaman 25 Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu masuk ke jauh, langsung loncat ke halaman 216. Nah, ini juga penting nih. Jadi tadi bagaimana siswa diberikan kesempatan mencari tahu sendiri pengetahuan gitu ya, kemudian menggunakannya guna amal kepentingan umum ya, sehingga pembelajaran menjadi penuh dengan kebermaknaan. Nah, di halaman 216 ini Ki Hajar Dewantara menegaskan ya, bahkan di dalam kutipan langsungnya ada kalimat-kalimat penegasan di sini. Kalimat ini menegaskan, kata Ki Hajar Dewantara di halaman 216, dengan asas kemerdekaan ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, ada asas kodrat alam, ada asas kemerdekaan, manusia merdeka, rakyat merdeka juga sudah kita bahas tadi ya. Dengan asas kemerdekaan itu ditimbulkan dan dikembangkan otoaktivitas anak didik. Jadi kalau kemerdekaan itu sudah dimunculkan pada peserta didik, maka secara otomatis ya, peserta didik itu akan melakukan aktivitas sendiri ya, tanpa campur tangan yang banyak daripada guru. Nah, dengan demikian maka leluasa mereka untuk menuangkan ide gagasan, leluasa mereka untuk menuangkan pikiran, ya, tenaga dan sebagainya. Itulah sosok yang merdeka, sosok manusia yang merdeka. Agar berkembang kreativitasnya. Nah, sekarang kan ada kompetensi abad 21 ya, 4C itu. Di antaranya ada creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, kreativitas akan muncul pada diri siswa ya, ketika otoaktivitas itu muncul pada diri siswa. Otoaktivitas itu adalah biarkan peserta didik beraktivitas gitu ya, sesuai dengan kemauannya semerdeka-merdekanya ya. Kecuali kalau kemerdekaannya sudah mengganggu kemerdekaan orang lain, berarti sudah melanggar liberty di sini ya. Sudah melanggar kesepakatan bersama. Sehingga tetap harus handayani, harus tunduk ya, dan itulah kewajiban ya. Kemarin disampaikan bahwa tuturi adalah hak, handayani adalah kewajibannya ya. Tuturi adalah merdeka sebagai hak, handayani adalah ketundukan terhadap kemerdekaan orang lain, kesepakatan bersama sebagai kewajiban gitu. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, tuturi dan handayani, freedom dan liberty ya. Pada konten sebelumnya sudah kita bahas demikian. Nah, kemudian setelah otoaktivitasnya muncul, itu asas kemerdekaan memang sudah dijadikan pondasi untuk dilakukan prakteknya dalam pembelajaran oleh guru gitu ya.
Nah, kemudian dan dengan cara kreatif anak didik mampu mencari sendiri pengetahuan yang mereka perlukan tuh. Jadi mencari tahu ya. Nah, jadi aliran teori belajar konstruktivisme memang sudah dari sejak dulu Ki Hajar Dewantara gaungkan, bukan dari Brunner ya ternyata, tetapi dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara dengan sangat lugas menegaskan bahwa untuk memunculkan asas kemerdekaan itu maka setiap siswa itu harus diberikan kesempatan untuk melakukan otoaktivitas sehingga muncul kreativitasnya. Kemudian mereka akan berpikir kreatif ketika mereka diberikan kesempatan untuk mencari pengetahuannya sendiri ya, dengan kekuatannya sendiri. Dengan demikian maka pengetahuan yang didapatkannya itu akan tertanam dalam benaknya, karena memang model-model yang dibuat dalam benaknya itu adalah model yang dibangun sendiri ya. Dan itu akan sulit dilupakan karena sudah menjadi skema di dalam skematanya. Menurut Piaget akan tertanam lama dalam benaknya pada aliran teori belajar kognitivisme pada Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah halaman 216 ya, loncatnya memang sangat jauh sekali ya Bapak dan Ibu. Yang kita bahas pada sesi konten yang ke-9 ini Bapak dan Ibu, yaitu tentang bagaimana asas kemerdekaan ini diterapkan ya. Kemudian tadi ada bagaimana pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian budi pekerti itu adalah tiap-tiap manusia. Jadi dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia sebagai manusia itu memang dimerdekakan atau manusia itu memiliki pribadi ya. Dan itu dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada garis besarnya, yaitu supaya memunculkan atau mewujudkan manusia yang beradab ya, manusia yang memiliki budi pekerti yang baik begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di halaman berikutnya adalah halaman 48. Mungkin ini pernah dibahas juga pada konten sebelumnya ya. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan ya, ini ada alat pendidikan. Kemarin kalau dasar pendidikan adalah Orde en Verde, yaitu tertib dan damai. Tujuan dan maksud pendidikan atau tujuan pendidikan dan maksud keadaban adalah setiap diri mampu menguasai diri sehingga mampu berkembang sesuai kodrat. Kemudian caranya adalah dengan sistem Among atau Among Method ya, di mana semboyannya adalah Trimong atau Tuturi Handayani. Kemarin sudah dipaparkan demikian. Nah, sekarang halaman 48 menyatakan bahwa atau dinyatakan bahwa yang kita pakai sebagai alat pendidikan. Jadi sekarang kita berbicara alat pendidikan. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan ialah pemeliharaan dengan sebesar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak lahir dan batin menurut kodratnya sendiri. Inilah yang dinamakan Among Method. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa sih Among Method gitu ya. Among Method itu atau sistem Among itu merupakan alat pendidikan di mana di dalamnya terdapat pemeliharaan dengan sebesar-besarnya perhatian. Jadi guru harus tetap mengamati siswa dengan penuh perhatian untuk mendapatkan tumbuh hidupnya anak. Jadi tidak mungkin anak bisa bertumbuh dengan baik tanpa dalam pembelajaran diberikan perhatian ya. Diamati oleh guru dengan penuh welas asih, dengan penuh passion, panggilan jiwa, dengan penuh rasa kasih sayang ya. Nah, di sana pemeliharaan dengan sebesar-besar perhatian itu untuk menumbuhkan atau mendapatkan tumbuhnya hidup anak lahir dan batin menurut kodratnya sendiri. Inilah yang disebut dengan Among Method atau metode Among ya. Nah, kemudian di halaman ke-49 Bapak dan Ibu ditegaskan juga dengan tidak terikat lahir dan batin ya, ini jadi tidak mengikat, tidak bermaksud menguasai siswa. Jadi tidak mengikat lahir dan batinnya. Dengan tidak terikat lahir dan batin serta kesucian hati untuk berminat ya dan berniat kita berdekatan dengan sang anak. Kita tidak meminta sesuatu hak kepada mereka, akan tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk berhamba kepada mereka itulah. Itu yang disebut dengan penegasan dari Among Method tadi ya. Jadi sistem Among atau Among Method adalah pemeliharaan dengan sebesar-besar perhatian supaya anak tumbuh sesuai kodrat. Kemudian kita tidak bermaksud menguasai mereka lahir dan batin, tidak terikat lahir dan batin dengan mereka ya. Artinya tidak mengikat lahir batin mereka ya. Kalau ikatan lahir, ikatan batin memang selalu ada itu ya. Ciri guru memiliki welas asih atau kasih sayang. Tetapi tidak bermaksud menguasai atau mengikat lahir batin siswa karena itu penjajahan. Nah, kemudian hati yang suci ya, itu diberikan kepada mereka ya. Kemudian berniat yang kokoh ya, di awal itu sudah memberikan niat yang baik ya. Memang sudah meluruskan niatnya guru itu untuk berminat berdekatan dengan sang anak ya.
dan tidak akan meminta sesuatu hak apapun kepada mereka, akan tetapi guru tadi akan menyerahkan dirinya untuk berhamba kepada sang anak, melayani mereka, sehingga suatu saat nanti mereka akan berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik dengan adanya pelayanan dari guru yang humanis tadi ya. Nah, itu adalah halaman ke-49 Bapak dan Ibu ya. Menegaskan tentang bagaimana sistem Among ini harusnya diterapkan di dalam praktek pendidikan. Jadi dasarnya adalah tidak mengikat lahir dan batin, kemudian dengan kesucian hati, kemudian harus berdekatan dengan sang anak, kemudian tidak meminta hak apapun kepada anak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada mereka, karena kita memang bertugas untuk melayani mereka semua. Sehingga mereka semua ada selalu dalam hati kita. Sekali lagi, tidak ada ikatan darah dengan kita, tetapi cinta kita, rasa kasih sayang kita, perhatian kita untuk mereka akan mengalir deras ya. Maka suatu saat nanti di alam keabadian, ketika di alam ini kita memikirkan dan membukakan jalan banyak orang, yaitu siswa kita yang selalu kita sayangi ya. Ada 30 anak mungkin di dalam kelas, ada yang 40 anak, ada yang 60 anak, maka suatu saat nanti di alam keabadian giliran mereka yang membukakan jalan kita. Insya Allah jalan kita akan menjadi ringan ketika kita selalu memikirkan mereka dengan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan khitohnya. Itu Bapak dan Ibu ya untuk konten pada bagian ke-8 bedah buku 1 pendidikan karya Ki Hajar Dewantara ya. Masih tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke hitoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.